Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerdas. Jumpa lagi di channel Jul Sahabat Zulkarnain. Kali ini kita akan membahas tentang musyawarah desa khusus Musdesus 2. Musdesus 2 ini wajib dilakukan desa seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 terkait bantuan langsung tunai dana desa tahap yang kedua. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sahabat lainnya. Jangan di skip ya. Di tingkat TIU juga diminta melakukan perubahan perdes terkait hal yang sama. Ini teman-teman, proses di tingkat kabupaten sudah dilakukan oleh Pak Johan dan tim TA kemarin diskusi final ya. Kita akan lihat produknya nanti seperti apa, tetapi proses di tingkat TIU harus dilakukan dengan Musdesus. Saya menyebutnya lagi. Artinya untuk merubah perkades desa, dia harus melakukan musyawarah desa khusus. Harus melakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yang kita susun bareng-bareng ya. Informasi saya dapat ada 2 TIU dia sudah musdesus, nanti kita lihat kesesuaian hasilnya ya. Itu kalau memang ternyata katanya teman-teman pendamping nggak ada yang ikut di proses itu, satu di Kenanga, satu di Pulung ya. Oke, ini teman-teman, kita harus melakukan ini dengan agenda yang coba kita seragamkan sehingga mudah mengarahkannya. Yang pertama, agenda pertama Musdesus adalah evaluasi KPM. Evaluasi KPM. Yang dilihat di evaluasi KPM itu, yang pertama adalah KPM penerima BLT-DD tahap 1 kemarin. Dilihat lagi, apakah untuk tahap kedua akan ada penambahan atau akan ada pengurangan atau desa akan melakukan pergantian. Nah, pergantian yang dimaksud di sini adalah pergantian ketika si KPM itu terima double, bukan karena untuk pemerataan. Jadi nggak boleh mengganti asbabnya pemerataan. Jadi pengurangan, penambahan, pengurangan atau pergantian itu agenda di evaluasi KPM. Ya. Kemudian dari sisi situ berikutnya di materi evaluasi KPM, penetapan BLT DD tahap kedua. Ada yang diganti, ada yang dikurangi, atau bahkan ada yang ditambahkan. Itu. Jadi evaluasikan materi pertama tentang evaluasi KPM ini. Seperti itu teman-teman. Produk hukum dari materi pertama itu adalah lahirnya. Ini produk hukumnya, lahirnya Perkati atau Perkades tentang apa? KPM penerima BLT DD tahap 2. Ini produknya. Jadi di materi ini menghasilkan sebuah peraturan kepala desa atau peraturan kepala desa tentang ini. Nah, peraturan ini ya menurut Permendes 7 itu cukup diketahui pemerintah kabupaten, bukan disahkan. Pemerintah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk, bisa jadi camat. Kalau Permendes 6 mengatakan disahkan oleh pemerintah kabupaten. Tapi Permendes 7 mengatakan disahkan. PMK 50 diketahui saja. PMK 50 bilangnya juga diketahui saja.
kabupaten tidak bisa mengganti atau mengurangi atau yang lainnya. Dari yang pertama ini juga mohon disepakati hal-hal lain yang terkait KPM dan BLTDD. Misalnya, kalau ada KPM dia dapat ganda, ini seperti apa? Disepakati dan ditulis di berita acara itu. Teman pastikan ketika dapat ganda dia harus pulangin ke kas desa. Pulangin. Harus pulangin. Kenapa kemungkinan akan ada ganda lagi? Karena pada saat yang sama PKH dan bantuan pangan non tunai juga melakukan perluasan pendataan sekarang. Jadi kemungkinan akan double lagi itu. Nah, kita kejar kalau bisa mereka yang menyesuaikan kita. Kalau kemarin kan DTKS kita yang menunggu mereka untuk kelamaan. Nah, sekarang kita dulu selesaikan. Jadi dalam bentuk perkati nanti biar mereka yang menyesuaikan. Itu. Pulangin oleh TIU ya. Setelah dipulangin bisa jadi uang itu kalau tiupnya males disilpakan. Ini ciri tiup males kan gitu. Udah silpakan aja lah, gampang dulu kan gitu. Pusing, nggak mau pusing. Bisa jadi oleh tiup uang itu selain disilpakan, si KPM itu diganti, sah saja. Saya nggak tahu mekanismenya di sini apa tunai atau non tunai, itu hal-hal yang sangat teknis ya. Tapi teman-teman BD dan BLD berada pada ranah kebijakan, bukan hal yang teknis. Pak pulangin, nanti gimana mau ulanginnya? Urusan TIU. Ada PD berapa kali japri kami bahkan telepon, Pak itu nggak mau mulangin, kayak mana Pak kami nagihnya? Kenapa PLD yang nagih? Aja nemen aman, kita dapat enggak dibenci orang iya. Nah kan gitu. Jadi untuk kita pastikan di berita acara bahwa duit itu dipulangin. Jadi kalau ada KPM ganda, nah apabila KPM penerima BLTDD tahap 2 ini mendapatkan BLT juga dari sumber yang lain, dalam kurung APBN yang disebut ganda itu kalau APBN, karena saya di Tubabani kalau nggak salah APBD ada. Nah itu tidak dihitung ganda. Nah, itu kebijakan desa. Nah, nggak dihitung double. Nah kalau perbuknya ada berarti ngikut perbuk. Nah, kan gitu ya. Karena kriteria BLT versi APBD kan dikunci dengan perbuk tuh, ya. Kemudian diganti atau duitnya dipakai untuk kegiatan TIU yang lain. Ini 1, 2, 3, ini pilihan TIU. Yang penting untuk kita adalah kalau KPM ganda ulangin. Semua ini agar tidak ada lagi musdesus hanya untuk hal-hal yang seperti ini. Apabila KPM penerima DD tahap 2 meninggal dunia, maka penerima manfaat diganti oleh yang lain. Boleh seperti itu. Apabila KPM penerima BLT DD tahap kedua meninggal dunia, maka penerima manfaat diganti oleh ahli warisnya atau keluarganya. Kan nggak apa-apa seperti itu. Jadi bisa jadi antar TIU itu beda-beda, nggak apa-apa. Nggak harus kita seragamkan. Boleh jadi kan aspirasinya beda-beda. Nah jadi hal-hal lain terkait BLTDD ini ditulis di berita acara itu. Ini agenda yang pertama. Ada pertanyaan? Pertama, musdesus akan menghasilkan jumlah KPM BLT DD tahap 2 yang akan diikat dengan perkati. Atas jumlah itu nanti akan dikalikan dengan rupiah dan dikalikan dengan waktu sehingga muncul di materi pertama
berapa kebutuhan dana untuk BLT-DD tahap kedua. Muaranya di sini. Tahu butuh dananya berapa. Baru setelah itu masuk ke materi berikutnya di Musdesus ini lagi. Kan gitu. Setelah final ini diperkati peraturan Palotiu, diketahui camat nanti atau siapa, kan muncul nilainya. Teman-teman dan sahabat semua, penerima BLT-DD tahap kedua kalau itu sifatnya tambahan, ya nggak rapelan tahap 1. Tahap 1 itu udah closing selesai. Nah, kan gitu. Tidak ada larangan. Nggak ada larangan. Relawan itu nggak boleh mendapatkan BLT-DD selama dia memenuhi kriteria. Nah, persoalannya adalah banyak tempat termasuk kita ini hanya bertumpu pada 14 kriteria ini. Kalau teman-teman baca detail dan ajak ngomong TIU, 14 kriteria itu kan 14 kriteria kemiskinan. Bukan kriteria penerima BLT-DD. Nah, 14 itu kriteria kemiskinan, bukan kriteria penerima BLT-DD. Oke, makanya Kementerian Desa ini menambahkan satu, katanya dia terdampak COVID, itu yang prioritas. Mungkin dia hilang kerjaannya gara-gara COVID, di PHK nganggur pulang karena di Jakarta tetap dia harus bayar kontrakan, kan gitu, hilang pekerjaannya atau hilang usahanya. Warung bakso baru seneng-senengnya buka COVID, jahanam gitu. Hilang mata pencahariannya. Biasanya ngojek di pangkalan, karena COVID penumpang sepi, orang lebih senang diantar keluarganya atau yang lainnya. Nah, itu. Kemudian ada lagi tambahan di luar ini, ya. Pertama, dia masuk kriteria ini tapi dulu tidak terdaftar. Kan gitu. Nah, jadi tidak terdata atau ada anggotanya yang punya penyakit kronis. Artinya apa? Tidak lagi kita terlalu mengacu kepada luas lantai maksimal 8 meter persegi. Kayaknya nggak ketemu di tempat kita. Nah, makanya ketika awal muncul 14 kriteria itu, sebagian kepala TIU itu nolak. Pak, di tempat kami nggak ada lagi yang kayak gitu. Betul, nggak ada lagi. Adalah mungkin kalau katanya dinding kayu, insya Allah kan masih ada. Tapi kalau kriteria pertama tentang luas lantai itu paling luas 8 meter persegi, berarti kan cuma 2 kali 4. Nggak ketemu. Makanya teman-teman dan sahabat semua pahami 14 itu bukan kriteria BLT-DD, tapi dia kriteria kemiskinan versi Kementerian Sosial. Nah, kalau ternyata masuk, berharga. Nah, kemudian ganda. Dulu teman-teman di PMK dan di aturan kami juga diskusinya kencang dengan BPKP di provinsi. Katanya harus paralel. Harus di TKS dulu kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita harus ngacu ke sini. Jadi kita menyesuaikan, kita nyebut, kita ini nyisir sisa-sisa. Mana yang nggak dapat bantuan pangan non tunai, mana yang nggak dapat PKH, itu dapat BLT-DD. Itu tahap pertama begitu. PMK 540, kemudian Permendes 7 mengatakan seperti itu. Tetapi fakta di lapangan, ini lamanya pakai banget. Dan kita minta teman-teman ke kabupaten, ke dinas sosial nggak keluar di TKS itu. Karena kata mereka itu rahasia, Pak. Sebelum ditetapkan lewat Kementerian Sosial, kami di provinsi melalui Korprov minta, nggak dapat juga. Rahasia, Pak Korprov. Kata sosial provinsi nggak dapat kan.
Kabupaten nggak dapat juga. Sementara kita berproses, orang makan Kampung Tengah ini nggak bisa ditunggu. Terserah kata Pak Johan sampai malam, pokoknya jam 12 makan kan gitu. Itu nggak bisa ditunda. Jalan terus kan gitu sih. Kebutuhan ini kan jalan terus, maka dipikir cepetin. Akhirnya yang terjadi kita duluan karena proses kita jauh lebih cepat. Kita hanya musyawarah TIU untuk nentuin orang-orang kan selesai. Tapi mereka dari sosial kabupaten, pendataan di TIU kabupaten, kemudian kabupaten langsung ke Jakarta untuk ditetapkan lewat peraturan Menteri Sosial. Ini makan waktu yang sangat lama. Di satu sisi mereka nggak lakukan sebenarnya yang mereka klaim sebagai musyawarah desa untuk nyusun BST. Provinsi itu kalau rapat kami musyawarah desa Pak. Kapan Pak Masud yang sering membantah itu? Nggak ada Pak laporan dari kawan-kawan pendamping kami bahwa ada musyawarah untuk bahas BST kan nggak ada. Nah, Pak Masud itu saya ada 2 kali ikut bilang Pak Masud itu bilang kecil aja lah gitu. Debatnya kalau saya lebih nyelekit nanti debatnya kan gitu. Ini teman-teman. Nah makanya kita sudah surati pemerintah kabupaten lewat surat gubernur, kita balik sekarang. Kita tetapkan dulu BMT, KPM kita, ya, baru silakan DTKS menyesuaikan. Karena kita nggak bisa nunggu waktu nih. Kita harus musdesu segera. Memang di situ ada tambahan, kalau terjadi double pulangin sama juga. Nah kita paham teman-teman dapat semua, jangankan uang dipakai ternyata double. Dalam kondisi COVID kita ngutang aja berapapun bunganya kita sanggup ngegadein apa aja sanggup butuhannya. Kita paham kalau ternyata sudah kepake. Nanti saya ulangin. Nanti saya bilang bukan sekarang nanti. Kapan-kapan. Insya Allah. Refocusing, kita menyebutnya lagi, kan gitu, karena lagi jadi ya refocusing kan kira-kira gitu. Ini. Atas data tadi kita tahu berapa butuhnya dana, berapa butuhnya uang. Nah di situ akan kita lakukan refocusing. Mana-mana ke ini. Jadi produk kedua dari Musdesus itu adalah produk hukumnya seperti tentang ini, ya. Nah, produk yang ketiga, produk sisipan adalah SK Tim Penyusun RKP 2021. Di akhir kegiatan, tolong sampaikan Pak, ini sudah bulan Juli. Menurut Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan tahun depan N+1 itu harus sudah disusun sekarang. Dan menurut schedule yang ada di sana, penyusunan itu dimulai dari pembentukan tim penyusun yang harusnya dilakukan di bulan Juni harusnya. Nah, kan seperti itu ya. Ini Juli nggak apa-apa. Jadi ini 3 produk hukum teman-teman semuanya yang diharapkan bisa muncul dalam Musdesus. Makanya untuk yang sudah diwai kenangan dengan mana tadi? Kampung Tengah ya, ya. Itu dilihat lagi hasilnya. Teman-teman wajib sifatnya melihat berita acara itu apa kesepakatannya. Dan ini tolong tidak dibalik materinya. Ya, ini dulu sepakati siapa menggantikan siapa yang dikurangi, siapa yang diganti, clear. Muncul ditetapkan penerima BLT di tahap kedua. Seperti baru kita bicara refocusing karena penetapan BLT tahap 2 kan memunculkan angka berapa TIU butuh uang untuk tahap kedua. Nah, kalau gitu kita akan lihat kegiatan mana yang bisa kita lakukan evaluasi. Tolong untuk itu, wabil khusus untuk itu ngobrol dulu sebelumnya dengan TIU. Kalaupun TIU memunculkan Pak kami nggak sanggup, karena akan ada konsekuensi atas itu, sebaiknya kata-kata nggak sanggup itu diiringi dengan dokumen pendukung berupa rekonsiliasi rekening. Ya, walaupun di Permendes 7 mengatakan
penganggaran BLTDD tahap kedua dimungkinkan selama dana desa 2020 masih ada, kan gitu kalimatnya. Tapi tidak semuanya kemudian mengaku nggak bisa, ada dokumen pendukung. Nah, salah satunya rekening koran, salah satunya adalah Siskudes kalau di tempat lain. Kemudian ada berapa catatan SPP kalau kayak di Kanan itu malah dilihatnya. Nah, jadi nggak bisa, oh kami nggak sanggup, duit kami nggak ada, buktinya mana? Nah, yang akan dilihat nanti adalah semua uang, termasuk silpa tahun lalu kalau ada, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, itu jadi sah saja desa untuk mengatakan kami nggak sanggup menyiapin untuk BLTDD tahap kedua.